Hai guys, hari ini pagi yang cerah ini saya mau olahraga ke kebun terong. Ya, kebetulan di perumahan Abdi Negara Mutiwari aku punya rumah, tidak banyak sih, hanya 88 meter, tapi lahannya saya manfaatkan untuk bercocok tanam sayur-sayuran, diantaranya terong. Ini lahannya cukup luas, di sini ada kolam lele, insya Allah akan kita garap juga. Terus di sini dia nih ada terong. Terongnya 1 minggu sudah bisa panen dan puas. Ini terongnya ini berbeda dengan terong biasa. Ini terongnya dari Bengkulu. Kalau di Bengkulu itu kebetulan bertepatan dan di Kabupaten Kawor, desanya Auringit. Nah, kalau di kampung saya ini namanya terong minyak. Jadi terong minyak ini berbeda dengan terong biasa. Jadi terongnya legit. Dan kalau terong di Jakarta itu biasa buat lalap. Kalau di sayur dia keras, kalau buat lalap enak gurih. Tapi terong Bengkulu ini justru sebaliknya, kalau buat lalap dia tidak terlalu enak tapi keras. Nah, kalau dimasak, direbus, ini sangat pulen, apalagi dengan sambal terasi, goreng ikan peda, sambal hijau. Oh, itu lebih mantap lagi, rendang. Nah, di lahan ini aku juga untuk penghijauan saya tanam markisan. Markisannya banyak buahnya nih. Markisannya sudah lebat, itu penghijauan, jadi sehingga lokasinya tidak gersang. Di sini jadi suasananya sejuk, bebas dari polusi udara. Nah, saya sengaja jam-jam pagi-pagi seperti ini supaya sehat. Olahraga nih, perumahan baru. Nah, ini penghuninya sudah. Nah, di sini juga ada jabung. Nah, jabung ini ternyata bandel. Jadi dia kalau udah lewat dari waktu pemetik, waktu panen, dia langsung berbunga. Bunganya seperti ini. Bunga seperti ini. Nah, kalau sudah matang dia rontok sendiri dan tumbuh kembali. Namanya kalau di kampung cambah. Nah, jadi cambah langsung hidup sendiri, jadi seakan-akan pohon liar. Jadi hari ini saya akan petik terong banyak 1 minggu nih. Nah, seminggu pasti sudah panen karena terongnya kebetulan cukup banyak. Selain terong saya juga nanam singkong. Singkong sudah umur 1 tahun ini, tapi umbinya belum maksimal, masih ada agak keras-keras, jadi sayang kalau dicabut. Jadi usahakan 1,5 tahun lah supaya puas, umbinya bagus. Nah, dan kelebihannya terong ini lagi, dia tahan kemarau, tahan musim panas. Jadi tidak terlalu manja seperti sayur-sayuran lain. Ya, kalau lenca itu harus disiram, kacang panjang juga harus disiram. Nah, kemudian, ini jagung. Sengaja jagung ini saya keringkan supaya buat bibit. Nah, ternyata jagung ini aja bermacam-macam ini. Jagung yang saya tanam ini ternyata jagung khusus makanan burung. Kenapa? Saya tidak tahu sebelumnya, tapi ternyata jagung ini tidak bisa besar. Bijinya kecil-kecil. Tapi kalau dibuat popcorn bisa. Nih, sengaja saya keringkan sebagai bibit dan bukti bahwa kalau kita rajin menanam apapun, insya Allah bisa kita nikmati dan panen. Nih, oke. Sekarang
Nah, seperti markisa nih. Wah, lebat buahnya. Buahnya lebat sekali. Nah, terus saya dapat ilmu juga. Markisa itu tidak boleh terlalu banyak daun kering. Jadi kalau ada daun yang kering, kita harus segera singkirkan. Karena memancing sarang ular. Karena daunnya banyak. Alhamdulillah. Nah, perumahannya masih banyak yang kosong. Itu sudah ada yang nempatin depan. Sehingga kita dapat memanfaatkan lokasi ini adalah sebagai sarana olahraga. Nah, itu. Nah, hari ini alhamdulillah saya akan metik jabung. Nah, jabung ini sedap sekali. Jadi sebangsa sawi. Sawi kalau di sini, kalau di tempat orang Bengkulu jabung. Dan mungkin di tempat-tempat lain ada lagi namanya ini. Nah, sayurnya bisa direbus, terus bisa digulai, campur udang, campur ikan tapu. Nah, ini jadi hari ini ternyata aku bisa panen jabung dan terong. Ini dia nih guys. Jadi berbahagialah kalau kita bisa bercocok tanam, karena bagian dari hiburan. Biar ini lencak ini kurus karena musim panas, tapi ini bisa buat bibit. Insya Allah setelah kering nanti kita akan tanam kembali, karena dia musim hujan akan bersemai kembali. Baik, selanjutnya aku akan mau terong. Terong ini sengaja pakai gunting. Kenapa pakai gunting? Supaya tidak tertarik batangnya. Jadi dia aman dari gangguan tarikan. Ini diambil ya. Nah, usahakan jangan jatuh. Sekarang dia baru 1 minggu nih, terongnya sudah banyak sekali. Alhamdulillah, tidak sia-sia apa yang bisa kita lakukan. Kita tanam akan menghasilkan terong yang begitu. Kalau ditarik batangnya terkoyak, tapi kalau digunting aman. Ini seperti ini. Jadi sahabat saya sama dengan jeruk. Oh, dia aman dari gangguan. Nah guys, dalam 1 minggu nih ternyata sudah besar. Ini kayak gini, seperti ini nih. Kalau ditarik kan cabangnya jadi patah, bisa sobek. Nah kalau pakai gunting aman. Ini nih. Terongnya beda dengan terong biasa. Di kampung pun terong ini dicari ibu-ibu. Terong minyak namanya. Ini kalau seperti ini nih, sebesar ini, minggu depan, kalau 2 minggu dia sudah matang. Matang. Jadi matang pun nih. Nah, ini 1 tangkai bisa 5 buahnya. Subhanallah. Ini bahagialah
Kalau rajin menanam, insya Allah dapat menghasilkan. Jadi jangan takut kalau mau nanam tanaman, yang penting yakin akan berhasil. Nah, jadi walaupun terong pun tidak mau hanya sekedar sambilan, jadi harus disediakan lahan. Terus satu lagi ilmu baru, terong ini kalau ketika dia sudah tua, kita potong sehingga dia bertunas kembali nih, seperti ini, bertunas, dia muda lagi, kemudian dia akan bertunas kembali, buahnya jadi muda, makin tinggi, dia makin tua. Jadi berbahagia sekali. Satu tangkai ini bisa 4. Hari ini kita akan, kebetulan di rumah sudah siapkan rendang, terongnya kita rebus. Nikmatnya luar biasa. Oke, ini coba nih. Ini udah tua nih, udah cukup tua. Kalau yang muda-muda direbus, kalau yang tua kita gulai. Baik. Ini guys. Jadi kalau mau bercocok tanam pun tidak harus ke hutan. Ada tanah sekecil apapun, kalau kita manfaatkan, insya Allah menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Luar biasa. Ini satu pohon terongnya ada 5. Kalau 10 pohon ya 50. Ini mau terong kayak baru pakai gunting supaya angkanya nggak patah. Jadi kita tidak rindu dengan makanan kampung karena di sini ada terong.